Baik, sekarang kita jumpa lagi. Kita akan belajar mencoba membuat program PLC dengan menggunakan CX Programmer. Kita tentukan, kita buka dulu CX Programmernya. Ini, lalu, nah, oke. Sekarang kita buka, menentukan projectnya. Oke, kita gunakan sekarang, karena PLC kita menggunakan PLC CP1E, model Omron CP1E, lalu dengan jumlah IO-nya E30, kita oke. Nah, oke, muncul lembaran baru di sini. Nah, kita akan mencoba membuat mengaktifkan motor secara berurutan, gitu ya. Kita ibaratnya setiap motor itu diaktifkan oleh magnet kontaktor. Nah, magnet kontaktor itu diaktifkan oleh koil. Nah, ketika koil magnet kontaktor itu aktif, maka magnet kontaktor itu juga aktif dan lalu memutar motor. Nah, misalkan kita akan mengaktifkan 3 motor hidup secara berurutan menggunakan timer. Nah, misalkan kita buat dulu rangkaian seperti biasa, set resetnya dulu set resetnya dulu dengan menggunakan ini kita buat kontak NO-nya dengan alamat input ya 000, urut aja, ini start ya. Oke, nanti kita off kan dengan tombol alamat 0001. Oke, lalu kita beri nama off gitu ya, atau stop ya. Nah, nanti outputnya kita menggunakan alamat. Nah, ketika tombol start ini kita tekan, nanti menghidupkan motor 1 ya. Kita menggunakan 3 motor ya, kita menggunakan 3 magnet kontaktor. Jadi kita menggunakan 3 motor, maka outputnya nanti mulai dari langsung 10000. Nah, ini outputnya, misalkan kita ketik motor untuk menghidupkan motor 1 gitu ya, atau magnet kontaktor aja ya, atau magnet kontaktor atau koil magnet kontaktor MC1. Oke, nah ini. Lalu kita buat penguncinya dengan alamat yang sama dengan output ya, 10000. Oke ya kan, oke lagi. Lalu kita ketik kontrol anak panah ke atas, nanti ini sudah rangkaian set reset pengunci motor ini ya. Nah, kita menggunakan, nah ini dia. Nah, bagaimana caranya ini? Selama ini hidup, ini kita menggunakan 3 magnet kontaktor untuk menghidupkan 3 motor, tapi secara berurutan. Jadi ibaratnya motor 1 berputar, motor 2 atau motor 3 ya. Motor 3 berputar kalau motor 2 on. Ya, motor 3 on kalau motor 2 on. Ya. Motor 2 on, motor yang kedua on itu bisa on kalau motor pertama on. Nah, ini bagaimana cara membuatnya? Nah, caranya kalau secara manual ya. Secara manual kita buat begini ya. Jadi kita buat sama ya. Kita buat set resetnya untuk menghidupkan motor 2 ya. Kita menghidupkan motor 2. Maka kita buat sama alamat inputnya, karena 01 sudah dipakai, kita menggunakan 02 ya untuk on ya. Nah, ini start yang kedua. Oke, lalu tombol off ya, tombol off itu tetap menggunakan, karena off-nya 1 ya, sekali harus mati, sistem harus mati bersama-sama ya. Jadi off-nya alamatnya sama 0001. Oke, lalu outputnya kita menggunakan alamat yang berbeda 10001 untuk
Ini koil MC kedua. Nah, ini ya. Lalu kita buat penguncinya dengan alamat yang sama, yaitu 10001. Oke, lalu kita tekan N, kontrol panah ke atas. Nah, ini kita buat 3 dulu ya, 3 dulu, lalu kita buat 000 3, enter, lalu ini misalkan start ke 3 ya, lalu NC nya sama, kita menggunakan 0001. Oke, lalu kita buat outputnya dengan alamat 10002. Oke, nah kita kasih keterangan koil MC3 ya. Nah, kita buat penguncinya di sini ya, alamatnya sama 10002. Oke, lalu kita ketik kontrol ke atas ya. Ini tidak berpengaruh ya. Ini kalau kita tekan bersama-sama 00, 02, 03 ya, tombolnya akan nyala semua ini. Biar berurutan, maka kalau motor 1 itu hidup, motor 2 baru bisa dihidupkan. Selama motor 1 tidak hidup, motor 2 dan motor 3 tidak bisa dihidupkan. Nah, bagaimana caranya agar motor 2 itu hidup kalau motor 1 mati? Kalau motor 1 hidup. Motor 3 bisa dinyalakan kalau motor 1 dan 2 menyala atau aktif ya. Caranya berarti kita gunakan NO ya. Nah, NO kita pasang di sini ya. Ini ya. Nah, kontaknya ini kalau ini hidup ya, kalau outputnya ini hidup atau alamat koil MC1 ini hidup, maka motor MC2 baru bisa dihidupkan ya. Nah, kita gunakan NO di sini aja. Klik. Ya, gitu ya. Nah, kita hidupkan. Nah, ini kita dengan alamat yang sama dengan alamat koil 1, koil MC1 10000 ya. Oke, ya begini. Nah, ini juga sama. Motor 3 juga sama. Kalau koil MC2 ini hidup, baru koil 3 ini baru bisa dihidupkan. Nah, caranya juga kita beri koil kontak dengan alamat yang sama dengan koil MC2 10001. Nah, oke. Nah, ini cara manual ya. Kita cek dengan simulasi di sini bagaimana. Nah, ini kan rangkaian seperti ini. Nah, ini kita baru bisa terkirim. Oke, ada iklan masuk ya, suara motor. Jadi, sekarang kita mulai. Kita coba tekan start di sini ya. Start. Kita coba tekan start yang di MC motor 3 kita hidupkan, coba dengan kontrol JK. Nah, tetap tidak bisa hidup ya. Nah, tidak bisa hidup karena tertahan oleh MC2. Nah, MC2. Begitu juga dengan koil 2, kita coba kontrol JK. Nah, tidak bisa. Ya, baru coba kita tekan tombol kontrol JK yang koil 1, JK. Hidup ya. Ketika ini hidup, coba kita pencet tombol yang koil 3. Oh, tidak bisa ya. Baru ini bisa yang koil 2, JK. Nah, bisa. Ya kan? Baru yang koil 3 bisa dihidupkan. Ya, baru secara berurutan ini ya, berurutan. Lalu kita reset ya. Kita matikan semua sistem dengan tombol off ya. Kita ketik kontrol JK. Baru mati semua, ya kan? Ya. JK, kenapa kontrol JK? Karena kontrol J itu ibaratnya menekan, kontrol K itu kita lepas ya, gitu. Nah, ini yang secara manual ya. Oke,
Gitu dulu. Untuk secara manual kita pahami dulu. Jadi ini kontrol MC2 bisa hidup kalau MC1 nyala, maka di tengah-tengah di sini harus kita putus dulu dengan ini. Maka coil 2 ini tergantung hidup matinya dengan coil 1 ya. Coil 3 tergantung coil 1 dan coil 2 secara berurutan ya. Oke, ini dulu ya.